Jemaat diundang berdiri. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersukacita di tahun baru ini. Kita menyanyikan telah datang tahun baru. Telah datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anakmu bimbinglah. Semoga ku alami sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajahmu, berhasil dalam karya berkat anugerah, menyatakan hadirmu di dalam hidupku. Di dalam tahun baru, hatiku rindulah melayani Kau Tuhan, dan jadi saksimu. Telah datang tahun baru, pintaku inilah, di bumi dan di sorga Kau Tuhan sertaku. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi yang Allah inginkan. Di tahun baru ini pun akan ada tantangan baru yang patut dijalani dengan sungguh-sungguh dan setia. Momen tahun baru memanggil kita untuk aktif dan produktif dalam mengerjakan hal baik yang dikehendaki Allah. Halang rintang di depan tidak boleh membuat kita diam dan pasif.
Tahun baru dan undangan untuk menjadi pribadi yang baru adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Mari kita menyanyikan perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Momen pembaharuan diri di tahun baru ini memanggil kita untuk tidak berdiam diri terhadap situasi yang sedang berlangsung di sekitar kita. Kita dipanggil untuk tetap aktif menjawab panggilan kita sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sudah secara aktif melakukan apa yang dikehendaki Allah atau justru hanya diam dan pasif? Mari kita merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan sebagai seorang murid Kristus. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu untuk kami semua. Tebuslah kami agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita merendahkan diri dan memohon lawatan Tuhan. Kita nyanyikan, "O Allahku, jenguklah diriku." Hidupku terimalah
penuh. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, sambutlah berita anugerah dari Tuhan menurut Yesaya 55 ayat ke-7. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita memuliakan Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus tak beri kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lalu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman. Mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar supaya kita dapat dibimbing dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, ya Allah, memohon penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkannya, kiranya Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami untuk dapat kami sungguh-sungguh memahami makna dari kehendak Tuhan, rencana Tuhan melalui firman-Mu ini. Dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu juga kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Persiapkanlah hamba-Mu dan pakailah dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirinya, untuk ia dapat mengatakan apa yang Tuhan inginkan, untuk kami dapat mendengar sabda-Mu ini. Bapa dalam surga, inilah doa permohonan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dikatakan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh terus mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online di hari pertama di tahun 2021 ini. Dan yang pertama-tama saya ingin mengucapkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat tahun baru 2021. Dengan doa dan harapan kiranya dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, kita dimampukan memasuki dan menjalani hari-hari di tahun 2021 ini dengan sukacita, dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tadi kita sudah mendengar bagian dari firman Tuhan yang telah kita baca. Namun, sebelum kita merenungkan bagian dari firman itu, saya ingin menceritakan sebuah kesaksian dulu, agar supaya nanti kita dapat lebih mudah memahami bagian dari firman yang akan kita renungkan bersama. Begini saudara-saudara, kita harus mundur ke tahun 2019. Nah, seminggu sebelum kita memasuki masa raya Advent, yang pada waktu itu jatuh tanggal 29 November, maka pada tanggal 22 November, di dalam jadwal khotbah, tertulis bahwa pada tanggal itu, tanggal 22, adalah giliran saya yang menyampaikan khotbah online. Nah, ketika saya lihat agendanya, maka saya harus mempersiapkan. Dan ketika saya melihat tanggalnya, maka ternyata itu adalah minggu terakhir dari kalender gerejawi kita. Dan hari Minggu itu, pada tanggal 22 November itu, dikenal sebagai Hari Raya Kristus Raja. Dari bacaan leksionari, bacaannya diambil, perhatikan ini, dari Matius pasal 25, ayat 31 sampai 46. Ya, sekali lagi, pada hari Minggu yang dikenal sebagai Hari Raya Kristus Raja, bacaannya terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dan itu terjadi tahun lalu, tahun 2019 tanggal 22 November. Jadi saya menyiapkan semuanya melalui rekaman online, dan kami punya ruangan sendiri. Dan pada persiapan itu, istri saya merangkap sebagai kamera woman, merangkap juga sebagai sutradara, merangkap sebagai sound system, lighting. Nah, sebagaimana seharusnya ketika sedang mengadakan rekaman. Nah, setelah bahan khotbah disiapkan, rekaman dimulai. Nggak selalu langsung jadi. Ada yang harus diulang-ulang, karena kan kita bukan profesional. Namun setelah selesai disusun, barulah hasilnya itu siap untuk dikirim ke tim ibadah kita. Biasanya antara 3-4 hari sebelum ditayangkan, maka tim sudah mengerjakan pengeditan untuk ditayangkan. Mungkin karena pada waktu itu semua saya maksud semua itu, pengerjanya, timnya, majelisnya, pokoknya semua sedang sibuk mempersiapkan masa Advent dan perayaan Natal, sehingga terjadi kelambatan di dalam berkomunikasi dan pelaksanaannya. Bahkan juga ketika terjadi perubahan jadwal khotbah. Nah, pada waktu itu ketika dikomunikasikan, ternyata khotbah yang saya siapkan untuk online tanggal 22 November dibatalkan. Bahan-bahan yang sudah siap tinggal diedit, tau-taunya tidak jadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti ada rasa kecewa. Wah, kok jadi begini? Udah susah-susah gitu ya. Tapi di dalam rasa kecewa, mau tidak mau semuanya harus terus berjalan, bukan? Ada beberapa persiapan yang saya harus lakukan. Tulisan-tulisan, bahkan renungan-renungan di Pualam misalnya, untuk renungan di Usindah, dan itu harus dipersiapkan. Jadi, the show must go on. Nah, ketika semua itu terjadi, pertanyaan terus berada di dalam diri saya. Apa ya maksudnya ya? Lalu kemudian ada jadwal baru yang saya terima. Ternyata yang mestinya saya membawakan khotbah tanggal 3 Januari,
ditukar menjadi tanggal 1 Januari, tanggal hari ini. Nah, cepat saya tanya, temanya apa? Bacaannya apa? Nah, di dalam persiapan itu saya amat sangat terkejut. Karena setelah saya mendapatkan tata ibadah dari rekan saya, Pendeta Yael, saya kaget. Karena temanya luar biasa sekali. Yang lebih kaget lagi adalah bacaannya. Bacaannya itu ternyata dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dan temanya seperti yang Bapak, Ibu, dan Saudara lihat, aku yang baru, aku menolak untuk diam. Wah, saya pikir terus, saya tanya ke rekan Pendeta Yael, dasar pemikirannya apa ya? Nah, di dalam proses berpikir itu, Tuhan begitu baik. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Apa yang sudah saya rencanakan, ternyata tidak sebagaimana yang saya inginkan. Ada rencana Tuhan. Nah, di dalam perenungan inilah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mencoba mengajak kita untuk kembali melihat apa yang telah kita alami di tahun 2020. Saya teringat ketika tahun 2019 pada malam tahun baru, ya, ketika malam yang akan perubahan ke tahun baru, ada begitu banyak di antara kita tentu pada waktu itu memberikan mengharapkan sesuatu. Mungkin ada yang berdoa mengharapkan bahwa apa yang nanti akan terjadi di tahun yang baru maunya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tidak heran, saudara-saudara, ketika banyak sekali pada malam itu, kita ini, ya, pada waktu malam pergantian tahun itu, mengungkapkan harapan, cita-cita, rencana, kerinduan kita, agar supaya semua itu di tahun yang akan datang dapat tercapai. Rencana dipersiapkan dengan matang. Harapan-harapan, ya, saya ada rencana untuk membuka atau memperluas usaha. Ya, ada rencana untuk bepergian ke luar negeri. Ada rencana untuk menikah. Ada rencana untuk merayakan perayaan-perayaan khusus dalam peristiwa-peristiwa khusus. Ada yang rencana untuk pindah atau renovasi rumah. Ada yang mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Reunian, wah, banyak sekali harapan-harapan itu. Tapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ternyata tahun 2020 kita hanya bisa melewati bulan pertama dan kedua saja. Selebihnya yang kita hadapi, yang kita lewati adalah ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan, kepedihan, kesedihan, bahkan duka cita. Namun di sisi lain, tanpa disadari, akibat pandemik COVID-19 ini, ada perubahan yang terjadi di luar kehendak kita. Ada sesuatu yang terjadi. Contohnya, kita yang biasanya cara beribadah bersatu bersama-sama, sekarang harus sendiri-sendiri online. Ketika kita bersama-sama mempunyai sebuah pencaharian, penghasilan, ternyata itu pun berubah sekarang. Kita tidak bisa pergi berusaha menjual barang-barang kita di tempat yang biasa kita lakukan, tapi sekarang secara online. Begitu juga cara pendidikan. Anak-anak sekarang tidak bisa lagi bersekolah, harus online. Cara bergaul kita juga berubah. Banyak lagi. Ada sesuatu yang berubah. Nah, itu pun terjadi ketika saya mempersiapkan khotbah dan ternyata berubah. Wah, saya harus mendapatkan sesuatu yang baru. Tadinya saya nggak ahli di dalam Zoom, di dalam online, tapi justru karena peristiwa yang kita alami bersama, mau tidak mau kita mengalami perubahan.
Nah, ketika saya mempersiapkan tema aku berubah dan aku tidak boleh diam, disinilah saya tertantang untuk share kepada Bapak, Ibu, dan Saudara di hari pertama di tahun baru ini. Apa Bapak, Ibu, dan Saudara mengharapkan bahwa ketika kita memasuki tahun yang baru ini semuanya akan berjalan mulus? Semua akan beres? Belum tentu. Masih ada banyak tantangan di hadapan kita. Terlebih lagi ketika kita mendengar berita bahwa sekarang COVID-19 yang sudah dihadapi kemarin-kemarin itu sekarang berubah. Ada strain yang baru, COVID yang baru yang jauh lebih membahayakan ketimbang yang lalu itu. Dan kita harus memerlukan kewaspadaan yang berlipat-lipat. Ini tantangan yang baru. Namun apa kita akan berhenti? Lalu kita akan berdiam diri? Oh tidak. Sebagaimana yang telah kita alami dan kita rasakan di tahun yang lalu. Walaupun kita diperintahkan untuk lockdown, untuk berdiam diri, tapi kita harus melakukan sesuatu yang kreatif. Kita melakukan banyak hal. Dan jangan lupa, dan ini yang harus menjadi peringatan bagi kita, bahwa ternyata sampai kita melewati tahun 2020, kita tidak sendiri. Ada tangan yang menuntun kita. Ada tangan yang menjaga kita. Ada tangan yang menopang kita, yaitu tangan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita siap sedia untuk melakukan yang terbaik. Nah, bacaan kita dari Injil Matius pasal 25 tadi, ketika Yesus yang akan datang sebagai Raja Kemuliaan mau mengingatkan kita di dalam persiapan kita untuk menantikan kedatangannya kembali. Hari-hari ke depan kita sungguh-sungguh harus kita lakukan dengan baik. Dalam bacaan kita, Tuhan mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan tidak dibutuhkan sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang bombastis, tidak. Tuhan hanya mengingatkan, cukup kita melakukan kepada setiap orang yang kita jumpai. Orang yang paling hina bahkan, yang paling kecil, agar supaya kepada mereka kita lakukan sama seperti kita melakukannya kepada Yesus. Karena Yesus sendiri telah memberi dirinya, telah melepaskan kemuliaannya, telah menjadi sama dengan manusia, menjadi pelayan. Bahkan dia rela memberikan dirinya, nyawanya. Dia mengidentifikasikan dirinya bersama-sama dengan orang yang paling hina. Nah, Yesus menginginkan hal itu. Ketika kita menapaki tahun 2021, pandemi COVID-19 dengan strainnya yang baru, yang mungkin lebih menakutkan, maupun tantangan-tantangan yang lain yang masih kita akan hadapi, tidak dapat menghentikan kita untuk berbuat baik dan melaksanakan kehendak Bapa. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk mengikuti dan meneladani Dia, serta melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Sekali lagi, kita tidak boleh berdiam diri dan mendiamkan semua terjadi tanpa kita mau peduli melihat keadaan sekeliling kita. Kita dipersiapkan untuk itu. Karena kita sudah diperbaharui. Diperbaharui oleh Tuhan Yesus sendiri. Menjadi manusia-manusia baru. Yang mempunyai tekad, kekuatan, iman yang teguh. Untuk terus menapaki hari-hari kita. Hari-hari menjelang kedatangan Kristus kembali. Untuk memberikan yang terbaik. Panggilan hidup kita sudah nyata. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan keteguhan
dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita jalani hari-hari di hadapan kita tanpa perlu takut. Tetapi kita menjalaninya, melakukan hal-hal yang baik sebagaimana yang Dia kehendaki bersama-sama dengan Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta saya yang sudah diperbaharui, ayo, jangan kita berdiam diri. Mari kita melakukan sesuatu. Mari kita memberikan sesuatu. Mari kita menghasilkan sesuatu yang baik, agar supaya dunia semakin menjadi baik. Dengan pertolongan Tuhan, kita berjalan bersama-sama mengarungi hari-hari kita di tahun 2021. Sekali lagi, selamat memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita masuki pengakuan iman. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Jemaat diserahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mau menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang perlu mendapat dukungan doa dari kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa di hari pertama di tahun 2021 ini kami telah disapa oleh firman Tuhan untuk mengingatkan bahwa ketika kami memasuki tahun yang baru, kami juga mengalami perubahan. Ada banyak hal yang terjadi di tahun-tahun yang lalu sehingga kami harus menata diri kami menjadi lebih peka untuk melihat keberadaan kami, melihat sekeliling kami. Pada saat ini biarlah ya Tuhan, ketika memasuki tahun yang baru ini, kami boleh terus saling mendukung, saling menguatkan di dalam doa-doa kami. Bagi mereka-mereka yang juga sedang bergumul, biarlah kami juga boleh bersama-sama untuk memohon belas kasihan Tuhan. Bapa, kami teringat untuk umat-Mu yang memiliki kerinduan untuk beribadah, baik secara on-site maupun online. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesempatan, memberikan peluang agar mereka dapat melaksanakan kerinduan mereka untuk tetap dapat beribadah dan bersekutu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka, baik sebagai pribadi, baik di dalam keluarga, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apapun yang mereka lakukan. Ada pergumulan yang sedang dihadapi oleh mereka. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai. Terutama bagi teman-teman kami yang mengalami kelemahan fisik, yang sedang sakit, yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Tuhan, kiranya dengan belas kasihan Tuhan, Engkau mau memulihkan dan menguatkan mereka kembali. Bahkan jika Engkau berkenan, mereka diberikan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Bapa dalam surga, tidak lupa pada saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh terus menjalani tugas panggilannya untuk boleh membimbing umat-Mu agar mereka semakin dikuatkan, agar mereka semakin diberikan
jalan keluar yang terbaik bersama-sama untuk mengatasi pergumulan mereka. Kami mau berdoa juga bagi gerejamu, GKI Muara Karang, dalam pergumulannya. Tangan Tuhan yang terus menopang, tangan Tuhan yang memberi jalan keluar yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah melepaskan pegangan atas jemaat-Mu GKI Muara Karang. Kami juga mau berdoa pada saat ini bagi mereka-mereka yang terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Terlebih lagi dengan adanya strain yang baru dari COVID-19 yang lebih menakutkan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan mereka yang terus berjuang, para dokter, para perawat, siapapun yang berjuang untuk menjaga dan melindungi mereka yang terkena pandemik ini, bahkan berusaha untuk memulihkan mereka yang terkena. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau yang menjaga mereka. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa bagi Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, begitu juga bagi segala jajaran kabinet kerjanya, bahkan mereka yang terlibat di dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Tangan Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Bapa di dalam surga, saat ini secara khusus kami mau berdoa bagi tim ibadah GKI Muara Karang, bagi guru sekolah minggu, bagi mereka yang terus peduli agar supaya jemaat Tuhan boleh senantiasa menikmati dan merasakan kebersamaan yang begitu lama sudah dirindukan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan agar mereka dapat melayani lebih baik berkat pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa juga berdoa bagi keluarga-keluarga di dalam menghadapi tahun yang baru ini dengan pergumulannya masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan. Bapa, inilah doa kami. Sambutlah dan terimalah doa kami, karena kami mengalaskannya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Amsal 3, 9 dan 10. Bagi saudara yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui rekening bank Mandiri dan BCA, sebagaimana yang tertera pada layar saudara. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan sukacita yang berasal dari-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan ini kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan pemeliharaan-Mu. Berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Allah, mari kita menghidupi tahun 2021 ini dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal dalam hati kita telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka mari kita menghidupi diri kita yang baru dengan aktif melakukan perbuatan baik dan mengerjakan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu melakukan pekerjaan baik secara aktif dan menjadi pembawa pembaruan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya